Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Keamanan dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syafril Wahyu Utomo. Kemudian ada rekan saya Mbak Isnadia Fitriana dan Mbak Munawatur Basiroh serta Mbak Marita Putri Priska. Langsung saja ke pembahasan. Keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata. Keamanan berasal dari kata aman yang artinya bebas dari bahaya, juga berarti bebas dari gangguan. Sedangkan keselamatan berasal dari kata selamat yang artinya terbebas dari mara bahaya, petaka, bencana. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah sebuah keadaan aman atau tentram seseorang atau sekelompok orang terhadap resiko bahaya yang timbul karena faktor lingkungan. Sedangkan keselamatan adalah perihal keadaan selamat dan keadaan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam sebuah kawasan atau sebuah destinasi wisata itu. Sedangkan Departemen Ketenagakerjaan RI menyimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut adalah identifikasi, analisa, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya mengenai perundang-undangan tentang keselamatan kerja di tempat pariwisata. Jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada pasal 20 dan pasal 21 yang secara rinci menetapkan hak wisatawan yang sebagai berikut. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Karena informasi itu sangat penting ya, jadi informasi harus akurat, apalagi mengenai tempat wisata. Kemudian pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar. Tentunya pelayanan sangat dibutuhkan, apalagi di tempat wisata. Yang selanjutnya perlindungan hukum dan keamanan. Kedua hal ini sangat dibutuhkan di dalam pariwisata karena untuk mencegah terjadinya hal yang mengandung bahaya ataupun hal yang mengundang bahaya. Yang berikutnya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sangat penting apabila di dalam pariwisata terdapat wisatawan yang sedang sakit atau apa, jadi langsung dilayani. Yang berikutnya perlindungan hak pribadi. Karena tempat wisata itu ramai, jadi perlindungan hak pribadi itu seringkali dibutuhkan. Yang terakhir ada perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Asuransi ini sangat dibutuhkan di dalam tempat wisata, apalagi yang beresiko tinggi. Misalnya kalau ada kecelakaan yang berbahaya atau apa, jadi dibutuhkan perlindungan asuransi di sini. Kemudian akan dibahas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh Biro Perjalanan Pariwisata atau penyelenggara pariwisata terkait keamanan dan keselamatan wisatawan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan, yang di dalamnya membahas tentang spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat, yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Dalam lampiran Permenparekraf atau lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa perjalanan wisata telah diatur dan dijelaskan tentang 38 unsur yang wajib dilengkapi oleh Biro Perjalanan Wisata untuk mendapatkan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, yang secara garis besar ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek produk, aspek pelayan, dan aspek pengelolaan.
aspek produk dalam lampiran permen paragraf tersebut dikatakan bahwa paket wisata yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata memuat minimal keterangan tentang nama paket wisata, durasi perjalanan wisata, rute dan kegiatan perjalanan wisata atau yang disebut dengan itinerary, harga paket wisata dalam mata uang rupiah, terus transportasi untuk berwisata, jenis akomodasi, dan perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan. Tujuan dari perlindungan asuransi tersebut dilihat dari sudut liberalisasi jasa dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan pendapatan pariwisata secara keseluruhan. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pelayan. Dalam aspek pelayanan ini yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata, standarisasinya itu bertujuan agar setiap Biro Perjalanan Wisata dapat memberikan standar pelayanan yang baik bagi wisatawan. Pelayanan ini merupakan kunci utama dalam industri pariwisata. Keramah tamahan dan kejelasan informasi akan membuat wisatawan merasa aman dan nyaman saat menggunakan jasa pariwisata tersebut. Keramah tamahan ini bisa berasal dari tour guide-nya, dari sopirnya, atau dari dari anggota-anggota yang bertugas dalam biro wisata tersebut. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu aspek pengelolaan. Penetapan standarisasi dalam aspek pengelolaan ini lebih fokus pada sistem administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata tersebut. Dengan adanya sistem administrasi dan manajemen ini, pengelolaan yang baik akan memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan baik. Dalam sektor pariwisata, aspek pengelolaan ini dikenal dengan prinsip tata kelola pariwisata yang baik, atau bisa disebut sebagai good tourism governance. Nah, adanya sertifikasi Biro Perjalanan Wisata dalam tiga aspek tersebut, yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan ini merupakan suatu langkah yang preventif. Perlindungan hukum preventif ini adanya perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam suatu biro perjalanan wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SOP dalam pelaksanaan perjalanan wisata. SOP dalam pelaksanaan perjalanan wisata yang pertama yaitu pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata. Yang kedua yaitu penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata oleh tenaga pemandu wisata atau pimpinan perjalanan wisata. Yang ketiga yaitu permintaan oleh tenaga pemandu wisata atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.